Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 9 When the Phone Rings membawa kita kembali ke percakapan Ina dan Hejo ketika yang pertama mengunjungi saudara tirinya. Ina terkejut bahwa Hejo tahu rahasia Saeon. Namun, dia juga khawatir tentang Hejo karena jelas bahwa seseorang keluar untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Hejo berbicara dengan Ina menggunakan suaranya, mengejutkannya. Dia memasang wajah yang berani, menjelaskan bahwa dia dan Saeon memilih satu sama lain. Ina senang mendengar suara Hejo lagi dan mengakui bahwa dia suka menjadi kakak perempuannya. Mereka mulai mencoba mencari tahu siapa yang mengancam Saeon. Sementara itu, pria kita Saeon mencoba menyelamatkan Sang-hun, tetapi mereka berdua pingsan. Hejo terus menelepon Saeon dan bahkan mencoba memberitahu polisi bahwa dia pikir suaminya hilang. Namun, dia menyadari merilis rinciannya hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah dengan media dan polisi. Dia meminta orang tua Saeon untuk membantu dan mengungkapkan bahwa dia bisa berbicara dan tahu Saeon bukan putra kandung mereka. Dia memohon kepada mereka untuk menemukan Saeon, dan Kyujin setuju untuk membantu, bukan karena kekhawatiran tetapi demi kepentingan terbaik mereka. Dalam perjalanan keluar, Hejo berbicara dengan Mermin, yang mengungkapkan bahwa Saeon menjalani operasi mata ketika dia masih kecil untuk mengobati heteroromianya. Setelah mendengar ini, Hejo menyatukan teka-teki. Di dalam mobilnya, dia mendapat telepon dari Sang-woo, yang memberitahunya bahwa Saeon ada di rumah sakit. Dia bergegas ke sana dan mengetahui bahwa dia sedang dalam operasi. Saat mereka menunggu, dia meminta maaf kepada Sang-woo karena membuatnya terlalu lama dalam kegelapan. Ternyata Sang-woo telah mengunjungi Sang-hun lebih awal hari itu, tetapi yang terakhir menolak untuk berbicara. Dalam perjalanan pulang, saat dia sedang berbicara di telepon dengan Yuri, Sang-woo melihat Saeon menuju ke rumah Sang-hun dan mengikutinya. Beginilah cara dia datang untuk menyelamatkan Sang-hun dan Saeon. Setelah operasi, Saeon dibawa ke kamarnya, dan Hejo tetap di sisinya sampai dia bangun. Akhirnya Sang-woo sadar bahwa Hejo dan Saeon berada dalam hubungan rahasia. Saat dia menunggu Saeon sadar kembali, Hejo berjanji untuk melindunginya. Saat tidak disadarkan diri, Saeon mengingat saat dia melihat Sang-hun mengambil tas hitam besar dari Paik Yang Ho. Malam itu, Sang-hun memintanya untuk tinggal di dalam, tetapi Saeon terbangun dari suara Yang Ho menenggelamkan Saeon yang asli. Setelah itu, Yang Ho mendekati Saeon dan memutuskan untuk menjadikannya cucunya. Di tempat lain, Yuri menjadi kesal ketika Sang-woo memutuskan panggilannya tanpa permintaan maaf. Dia bertemu dengan Hyuk-jin dan memberinya tip tentang kasus ini. Hyuk-jin tertarik untuk belajar tentang si kembar dan mencoba untuk melihat kasus ini lebih lanjut. Secara bersamaan, penculik mendapat pesan dari kaki tangannya, memperingatkannya untuk tidak menjadi nakal lagi. Penculik itu bingung dan terus mengemas kejutannya untuk Ui Hyong, yang akhirnya syuting wawancara bergaya acara TV varietasnya. Begitu Saeon bangun, Hejo menghiburnya dan meyakinkannya bahwa itu akan baik-baik saja. Sang-woo mampir untuk memeriksa Saeon juga. Dia memberitahunya bahwa dia merahasiakan kejadian itu dan menyarankan Saeon untuk pulih tanpa khawatir. Untungnya, Sang-woo membawa mereka ke rumah sakit ayahnya dan dapat mengontrol aliran informasi. Sang-woo bertanya mengapa Saeon menyembunyikan Hejo dan menuduh Saeon tidak adil kepada Hejo. Namun, Saeon menjelaskan bahwa dia hanya melindungi Hejo karena begitu kebenaran tentang identitasnya terungkap, semua orang akan berbalik melawannya. Namun, semua perbedaan mereka dikesampingkan. Saeon berterima kasih kepada Sang-woo karena telah menyelamatkannya. Saeon kemudian memeriksa ponselnya dan menemukan semua pesan dan pesan suara yang ditinggalkan Hejo dengan cemas. Mencoba menemukannya kemudian, Sang-woo pergi dan bertemu dengan Yuri dan berjanji untuk memberitahunya lebih banyak tentang luka-lukanya pada waktu yang tepat. Yuri khawatir tentang Sang-woo setelah melihat luka-lukanya. Dia juga khawatir bahwa seseorang yang kuat mencoba membunuh cerita. Dia meminta Sang-woo untuk mempertimbangkan untuk membatalkan kasus ini. Di rumah Ui Hyong, persiapan syuting berlangsung tanpa hambatan. Ui Hyong dan Kyujin tidak senang karena Saeon tidak hadir tetapi masih mencoba untuk menempatkan fasad keluarga yang penuh kasih. Di tengah syuting, Ina muncul untuk memainkan peran istri Saeon atas permintaan Ui Hyong. Alih-alih menenangkan rasa ingin tahu para jurnalis dengan memainkan perannya yang manis,
Ina mengajukan pertanyaan yang mendorong tentang masa kecil Saeon. Hal-hal memuncak ketika Wi Hyong mendapatkan paket yang mengira itu adalah abalon yang dia pesan, tetapi ternyata itu adalah ancaman lain dari penculik. Kyujin lepas landas untuk mengikuti pria yang mengantarkan paket itu. Dia mengikuti penculik ke rumah keluarga lama. Sementara itu, syuting juga dibatalkan. Ina menolak untuk menandatangani formulir persetujuan agar gambarnya ditampilkan atau digunakan dalam program. Wi Hyong terkejut karena dia mengira Ina adalah sekutunya. Kembali ke Saeon, dia panik ketika dia kembali dari berbicara dengan Sang-woo dan menemukan Haejo pergi. Dia meneleponnya beberapa kali, tetapi dia menolak untuk mengangkat. Ternyata dia ada di rumah, mencari telepon hitam agar dia bisa membawanya ke polisi. Dia berasumsi ini adalah satu-satunya cara dia bisa melindungi suaminya. Dia tahu bahwa Saeon yang asli mencoba menyakiti suaminya dan tidak ingin suaminya bebas dari Scott. Untungnya, Saeon menemukannya sebelum dia melakukan kesalahan dan menghentikannya. Dia mengaku bahwa dia bisa memaafkannya karena dia hanya bisa menanggung semua penderitaannya berkat dia. Tanpa Haejo, dia tidak akan berhasil. Mereka kembali ke rumah sakit, dan Saeon mengakui bahwa dia melacak Haejo melalui ponselnya. Dia meminta untuk melakukan hal yang sama, tetapi dia memintanya untuk tidak mengejarnya jika dia hilang. Sebaliknya, dia berjanji bahwa dia akan selalu menemukan jalan kembali padanya. Saat mereka beristirahat, Sang-woo menelepon Saeon dan memberitahunya bahwa Sang-hun sudah bangun. Sang-hun menjelaskan mengapa dia mengubah namanya, mengapa dia menyelamatkan Saeon yang asli, dan di mana dia menguburkan semua korban yang terluka oleh Saeon yang asli. Selama bertahun-tahun, Saeon mencari Sang-hun tetapi tidak tahu dia mengubah namanya. Kita juga mengetahui bahwa Sang-hun membesarkan Saeon ketika dia masih kecil sampai Yang-ho membawanya keesokan harinya. Yang-ho memiliki ide buruk untuk mengunjungi Saeon di rumah sakit bersama staf setelah mengetahui bos mereka terluka. Saeon bersikeras untuk bekerja dan menghadiri acara tertentu dan ingin pidatonya disampaikan di rumah sakit. Yang-ho merekrut pekerja lain untuk mengikutinya sehingga mereka bisa mengejutkan Saeon. Saeon tertangkap basah oleh kunjungan mereka dan berebut untuk menahan mereka di luar kamarnya sehingga mereka tidak akan melihat Haejo. Yang-ho tersinggung ketika Saeon hanya meminta untuk bertemu Do-jae secara pribadi. Di sisi lain, Haejo berbicara dengan Sang-woo untuk meminta maaf dan berterima kasih padanya. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu dia bisa berbicara karena saudari di panti asuhan pernah melihat Haejo menyanyikan lagu pengantar tidur untuk seorang anak. Dia juga mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena Saeon melindunginya. Ini membawa Haejo kembali ke makan malam duta besar yang mereka hadiri di awal pertunjukan. Saeon mengatakan dia adalah kelemahannya, dan dia merahasiakan identitasnya untuk melindunginya. Setelah beberapa persiapan, Haejo bisa berdiri di sisi Saeon di TV nasional sebagai penerjemah bahasa isyarat. Ini membuat ayahnya dan orang-orang dari mantan perusahaannya bangga. Setelah acara, Saeon meminta Do-jae untuk mengantar Haejo pulang saat dia berkendara ke lokasi di mana Sang-hun menguburkan para korban. Dia berencana untuk menggunakan semua bukti yang dapat dia kumpulkan untuk mengungkapkan kebenaran ketika saatnya tiba. Saeon terharu ketika dia melihat kuburan kecil para korban dan ingat melihat Sang-hun membawa tas hitam di masa lalu. Dia mendapat telepon dari Hyuk-jin, yang telah melihat si kembar. Dia akhirnya mendapatkan akses ke database DNA keluarga orang hilang. Dia mengirimi Saeon gambar dokumen itu, dan ternyata Do-jae adalah kembaran lainnya. Saeon segera mulai menelepon Do-jae, tetapi dia tidak mengangkatnya. Di kursi belakang mobil Do-jae, kita melihat Haejo pingsan setelah meminum air berduri. Saeon mencoba menelepon Haejo, tetapi dia tidak mengangkatnya. Dia mulai merasa seperti seluruh dunianya berputar di luar kendali.